Halo Sobat Prima, selamat datang di Bincang Fakultas, edisi spesial bareng episode kedokteran. Tempat di mana perjalanan kamu menjadi dokter dimulai. Nah, kalau dengar profesi dokter nih, pasti langsung kepikiran kalau proses perkuliahannya yang super duper lama nggak sih? Tapi sebenarnya seberapa panjang sih perjalanan menjadi dokter dan apa aja sih yang dipelajari mahasiswa kedokteran? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bareng narasumber spesial kita dari kedokteran Unpri yang pastinya inspiratif banget nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. So, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita yang sangat keren hari ini. Silakan dok, boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan saya Dr. Irza dari kedokteran Unpri. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya dok. Boleh silahkan. Kayak yang kita udah tahu sebelumnya nih, kalau kuliah kedokteran itu prosesnya lama banget gak sih dok? Kalau boleh tahu, butuh berapa lama sih untuk menjadi seorang dokter itu? Oke, terima kasih. Untuk jadi seorang dokter itu lebih kurang akan makan waktu sekitar 5,5 tahun. Jadi total lebih kurang kalau kita hitung dari awal sekitar 11 semester. Wah, lama banget ya dok. Cukup lama, tapi bisa dibilang sangat worth it untuk dijalani. Bisa dijelasin nggak nih dok, tahap pendidikan di Fakultas Kedokteran Unpri mulai dari preklinik sampai tahap koasnya? Dari awal itu kita ada 7 semester dulu di preklinik di University Base, lalu nanti akan diikuti dengan 4 semester di rumah sakit di prodi profesi dokter. Jadi total ada 7 ditambah dengan 4 semester, itu tadi yang saya bilang ada 11 semester lebih kurang. Lama banget ya dok. Nah, di tahap preklinik tuh biasanya mahasiswanya belajar apa sih dok? Kayak apa udah langsung berhubungan dengan pasien atau masih belajar teori-teori kedokteran? Oke, jadi di preklinik ini artinya seluruh mahasiswa itu akan belajar dimulai dari basic science sampai dengan penyakit-penyakit yang ada di manusia tentunya. Itu dimulai dari pelajaran seperti belajar anatomi, ada belajar histologi, farmakologi, mikrobiologi, biokimia, dan lain-lain. Itu masuk di ranah basic science, lalu akan diikuti dengan pelajaran-pelajaran penyakit. Setiap organ tubuh kita itu akan dibahas, dimulai dari katakanlah penyakit dalam yang berhubungan dengan obstetrik, ginekologi di obgyn, kebidanan gitu ya, atau belajar tentang bedah dan lain-lain. Itu semua akan dipelajari di preklinik, tapi memang persentase untuk memegang pasiennya langsung itu tidak begitu banyak, karena memang didasari kalau kita di preklinik itu fokusnya kepada teori dan skill dasar. Belajarnya itu bisa dalam bentuk kuliah pakar, ada diskusi kelompok, lalu ada praktikum, ada skills lab, tapi juga tidak 100% teori saja ya, maksudnya tidak 100% tanpa pasien. Tetap ada dengan pasien itu. Ketika di Unpri itu kita akan selalu memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa kita untuk mendapatkan yang namanya early clinical exposure. Jadi mereka ada mendapatkan pengalaman untuk melihat ataupun observasi pasien yang ada di rumah sakit, tapi belum menangani pasien. Ya, jadi sifatnya masih sebagai observer dulu kalau di preklinik. Oh, berarti masih kayak belajar teorinya dulu. Belajar teorinya dulu, skill dasarnya dulu, mencoba dengan alat bantu, bisa dengan manekin, bisa dengan teknologi seperti kalau di anatomi itu belajarnya masih dengan digital anatomy table ataupun dengan menggunakan alat bantu lainnya. Kalau misalnya praktikum itu ada yang sementara menggunakan rekan sejawatnya dulu. Misalnya kalau kita belajar pengambilan darah, pasti yang paling gampang itu adalah belajar dengan teman-teman kita. Dengan kalau misalnya nanti ada farmakologi dan lain-lain, kita juga menggunakan hewan coba dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau setelah preklinik nih dok, ada tahap klinik atau yang biasanya disebut koas ya? Iya, benar. Nah, di fase ini mahasiswanya pada ngapain aja sih dok? Kalau di koas ini adalah advance-nya dari pembelajaran di preklinik. Kalau di preklinik tadi kita lebih banyak ke teori dan diskusi, kalaupun skills kita menggunakan alat bantu. Sementara kalau di koas itu mahasiswa kita itu sudah langsung melihat pasien secara nyata. Jadi langsung terjun ke rumah sakit dan juga ke fasilitas kesehatan lainnya, dan di sana memang
seluruh mahasiswa akan berotasi di seluruh departemen yang ada di rumah sakit, dan itu akan bisa mendapatkan pengalaman untuk langsung menangani pasien di bawah supervisi dari dosen-dosen yang ada di rumah sakit. Oke, kalau boleh tahu berapa lama sih dok masa-masa koas itu dan bener nggak sih harus jaga malam dan rotasi di rumah sakit? Iya, jadi koas itu lebih kurang 4 semester, administratifnya ada 4 semester. Kalau kita dengan minimum 4 semester, maksimalnya itu 10 semester, tapi mudah-mudahan mahasiswa kita itu akan selesai dalam 4 semester semua, dan itu pasti akan berotasi, karena kita harus mencoba memberikan kesempatan seluruh mahasiswa itu mendapatkan seluruh pengalaman di setiap departemennya. Mungkin ada sekitar 12 minggu di penyakit dalam, lalu nanti akan pindah lagi ke penyakit anak, akan pindah lagi ke THT, neurologi, dan lain-lain, ke bedah, ya, ke forensik pun mereka masuk, dan bahkan juga ada stase public health di mana mereka harus turun langsung ke masyarakat, itu lebih kurang sekitar 6 minggu. Jadi mahasiswanya itu berotasi jadi bisa tahu semuanya gitu. Betul, jadi semuanya mereka harus ikuti, mereka harus jalani, tidak bisa langsung yang, dok saya sukanya di bedah aja, jadi saya mungkin di bedahnya 6 bulan boleh nggak dok? Enggak seperti itu. Jadi semuanya harus dijalani dengan target masa waktunya yang sudah ada, dengan sudah tersusun materi pembelajarannya, jadi mereka sudah harus ikuti itu, berotasi. Kalau tadi pertanyaannya masalah jaga malam, ya namanya kita jadi dokter itu kan harus standby ya, harus standby apakah pasiennya datangnya pagi, pasiennya datangnya siang, sore, malam, jadi memang ada waktu-waktu yang kita harus ditentukan, harus jaga malam, jaga dari pagi sampai sore misalnya, itu pasti ada. Bahkan contohnya kalau operasi aja, operasi kalau memang jadwalnya itu kita di stase bedah atau stase anestesi itu butuh ada operasi sito di malam hari, ya memang kita harus datang gitu. Terutama kalau kita memang sedang jadwal jaga malam, maka kita harus ikuti. Kalau boleh tahu ada nggak sih dok jadwal per shift-nya gitu? Ada jadwal per shift. Jadi setiap mahasiswa itu sudah dibagi ya, karena kita dari kampus juga bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan milik kita sendiri, Rumah Sakit Royal Prima Medan. Di situ juga sudah ada Komkordik, bagian diklat yang akan membantu untuk menyusun jadwal jaga dari mahasiswa koas kita. Jadi semuanya akan terbagi rata, semua mahasiswa akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pengalaman pendidikannya di rumah sakit. Jadi mereka akan mendapatkan pasien-pasien yang sangat variatif, semuanya akan dapat pengalaman. Keren banget ya dok. Nah dengar-dengar nih dok, nanti setelah selesai semua tahap akan ada ujian UKM PPD sebagai exit exam. Boleh dijelasin nggak sih dok apa UKM PPD itu dok, dan seberapa penting ujian ini bagi calon dokter? Ya, jadi UKM PPD itu adalah ujian nasionalnya kita di kedokteran. Jadi ada 2 tipe ujian, yaitu yang sifatnya computer based test dengan multiple choice questions. Jadi itu adalah ujian teorinya kita sebut, itu lebih kurang ada 150 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 200 menit. Lalu ada ujian OSCE. OSCE itu adalah ujian skillsnya, bagaimana kita mendapatkan satu skenario, misalnya seorang pasien datang dengan keluhan gini, kira-kira apa tindakan yang harus kita laksanakan. Nah, itu ujian OSCE. Jadi ada 2 ujian yang harus diselesaikan oleh mahasiswa kita agar bisa dinyatakan lulus dari program profesi dokter. Jadi setelah itu lulus nanti baru bisa mendapatkan sertifikat profesi yang diikuti, ke depannya juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang pada akhirnya baru dinyatakan sebagai dokter. Oke, berarti setelah lulus nih dok sebagai dokter umum, apa bisa langsung melakukan praktik atau masih ada tahap lain lagi dok? Setelah lulus sebagai dokter umum itu kan kita dapat sertifikat profesi diikuti dengan sertifikat kompetensi, maka kita butuh yang namanya STR dan SIP. STR itu surat tanda registrasi dan SIP itu surat izin praktik. Pada awalnya ketika kita lulus, ketika seluruh mahasiswa prodi profesi dokter itu lulus, dia harus mengikuti dulu program pemerintah yang namanya program internship dokter Indonesia. Jadi itu ada program yang selama 1 tahun mereka akan berpraktik sebagai dokter umum, tapi tetap masih di bawah supervisi dari supervisornya di lokasi tempat dia internship. Jadi artinya dalam 1 tahun pertama itu dokter-dokter fresh graduate kita akan dikirim ke daerah-daerah, dimulai dari ada mungkin yang paling dekat yang dapat di kota, ada yang dapat di daerah, sampai ke
skalanya itu sampai skala nasional. Jadi bisa aja misalnya Gletia adalah mahasiswa kedokteran, KTP-nya Medan misalnya, tapi masih ada kemungkinan misalnya Gletia nanti Keluar internship-nya berada di Papua atau di ini, mendapatkan pengalaman lah untuk bertemu dengan masyarakat selama 1 tahun. Setelah itu selesai baru nanti akan mendapatkan STR yang definitif sebagai dokter, bisa memilih untuk bertugas di mana. Oke. Nah, buat calon-calon dokter yang mau jadi dokter spesialis nih, seperti apa sih tahapan dan seleksi untuk jadi dokter spesialis sih, Dok? Untuk jadi dokter spesialis itu adalah pintu lanjutannya. Ya, jadi setelah dapat STR definitif ya, jadi nanti dokter-dokter kita itu boleh untuk mengikuti seleksi di bidang yang disukai masing-masing. Kalau di kampus kita kan sekarang udah ada 6 ya, ada kedokteran keluarga layanan primer, ada radiologi, ada mata, ada jantung, ada obgyn dan anestesi. Kita punya 6. Silahkan kalau ada yang mau, silahkan ikuti tesnya. Ada tes tertulis pastinya, ada tes kalau saya tidak salah itu ada tes ini ya psikologis juga, dan ada tes skills juga kalau saya tidak salah. Jadi kita itu pasti dalam kedokteran, kenapa kita berotasi juga di waktu kita profesi itu untuk mengetahui kita sebenarnya bakatnya di mana, kita senangnya di mana, kecintaan kita ada di mana. Nah, jadi di situ biasanya kalau setiap dokter yang sudah selesai dari program profesi dokter pasti sudah punya primadonanya sendiri. Kira-kira dia suka yang mana? Kalau misalnya dia suka anestesi, dia pasti akan ikut tes anestesi. Dia suka obgyn, pasti dia akan ikut tes obgyn. Jadi itu adalah satu hal yang sudah dibebaskan kepada dokter yang sudah tamat untuk ikut seleksi atau tidak, begitu. Nah, gitu. Berarti mahasiswa yang awalnya jadi dokter umum, kita bisa memilih nih kita mau minatnya di mana, baru Betul. kita mengambil spesialis lagi gitu. Iya, spesialisasinya tergantung dengan minat dan kita itu memang maunya kemana gitu. Oke, nah dari semua tahap yang super panjang itu, Dok, boleh di-spill nggak, Dok, tantangan terbesar selama kuliah kedokteran biasanya ada di tahap yang mana, Dok? Setiap fase itu memiliki tantangannya masing-masing ya, karena kalau misalnya di kedokteran itu kan kita ada 2 hal ya, bagian besar ya, ada bagian teori dan skills. Mungkin sebagian orang akan mengira di kedokteran itu utamanya skills, tapi tanpa skills yang baik, tanpa teori yang baik, skillsnya juga tidak akan terbantu ya. Makanya kalau di sarjana, di prodi akademiknya, di preklinik itu kan memang fokusnya lebih banyak di teori. Ada orang yang mungkin secara skillsnya jago, tapi di teori dia merasa berat untuk belajar banyak. Karena kan memang mata kuliahnya sangat banyak sekali. Untuk mata kuliah di kedokteran kan itu menggunakan sistem blok yang sifatnya sangat komprehensif, tidak terkotak-kotak satu mata kuliah. Nah itu ada tantangannya bagi yang mungkin secara teori kurang suka membaca atau kurang suka menghafal, memahami, menganalisa, mungkin akan merasa tantangan terbesarnya adalah di akademik. Tapi bagi yang mungkin memang katakanlah yang memang sangat senang baca, hafal, tapi skillsnya kurang, mungkin dia perlu peningkatannya di profesi. Jadi setiap fase itu memiliki tantangannya masing-masing. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau dari menurut saya pribadi sih, selama kita memang memiliki niatan yang kuat untuk jadi dokter, harusnya dua-duanya tidak jadi masalah. Santai aja, harusnya dibawa seru-seru aja sekolahnya. Nah, menurut sepengalaman dokter nih, kebanyakan mahasiswa menghadapi tantangan tuh di mana? Kalau yang saya lihat sih, ada beberapa mata kuliah yang secara general itu mungkin mahasiswa menganggapnya sulit, tapi mungkin hanya belum menemukan metode belajar yang tepat untuk di mata kuliah itu. Contohnya di histologi, belajar sel-sel yang memang sangat kecil. Lalu di biokimia, belajar rantai A, B, C yang sudah bergabung-gabung. Itu rata-rata mahasiswa pasti kalau ditanya kita buat quiz-quiz trivia, mata kuliah yang paling sulit apa? Pasti jawabannya kalau nggak histologi, biokimia. Sama yang terakhir metodologi penelitian. Nah biasanya mereka itu akan merasa selama ini belajar medis kok tiba-tiba nyemplungnya di metodologi penelitian. Padahal itu adalah sebenarnya satu hal yang juga perlu dilakukan, karena salah satu tugas akhir dari mahasiswa prodi sarjana kedokteran kan harus menyelesaikan skripsi dan publikasi. Jadi ada penelitian. Jadi di sisi sana mungkin yang menjadi mata kuliah yang agak sulit bagi mereka, terlepas dari kalau dari pesan-pesannya itu katanya sih kesulitan mereka, tantangan besarnya adalah di manage waktu.
Nah, itu seperti biasa ya anak-anak kedokteran, karena mungkin sebelumnya di SMA tidak terlalu padat, ketika masuk kedokteran materinya jadi sangat banyak, jadi kesannya manage waktunya sangat sulit gitu. Oke dok, kenapa sih harus kedokteran di Unpri? Apa aja keunggulannya kalau boleh tahu? Jadi satu hal yang saya sangat syukuri saat ini adalah kita itu kalau menerima mahasiswa kedokteran itu kita bisa langsung sampaikan bahwa kita ini dari satu pintu bisa sampai ke ujung langsung. Jadi calon-calon mahasiswa yang datang ke sini itu bisa masuk dari sarjana kedokterannya langsung ke profesi dokter. Sudah jadi dokter nanti bisa pilih juga ya, sambil profesi dokter juga bisa, kalau mau sambil magister boleh. Lalu nanti kita juga bisa lanjut lagi ke doktoral, S3 juga kita ada di sini. Dan yang paling ini menurut saya adalah kita punya program spesialis di sini. Jadi sekali masuk kayak kita bisa langsung dapetin semuanya di satu rumah gitu. Di satu universitas kita punya semua program yang berhubungan dengan kedokteran gitu. Jadi dari sarjana sampai doktoral, magisternya ada banyak pilihannya, ada seperti magister sains biomedis, kesehatan masyarakat, kedokteran magister kedokteran klinis, kedokteran tropis, semua ada di sini. Begitupun dengan doktor ilmu kedokteran. Jadi bagi yang suka akademik bisa lanjut di program akademiknya sampai ke doktoral, yang suka di bidang profesi bisa lanjut sampai ke spesialis. Dan itu yang menjadi keunggulan kita. Itu keunggulan kita bahwa sekali masuk kita bisa sampai ke ujung. Jadi kita nggak harus pusing-pusing. Nggak harus pusing, dan salah satu yang paling sulit ketika kita berada mengetuk satu pintu kan adalah adaptasinya. Kalau kita sudah ada di sini kan adaptasinya bisa lebih mudah ya, tinggal melanjutkan saja gitu. Oke. Nah, dengar-dengar koas tuh dinas di rumah sakit nih, Dok. Betul. Nah, itu gimana sih, Dok? Kalau kita di sini kebetulan kita sudah memiliki rumah sakit pendidikan sendiri, Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, dan juga kita punya rumah sakit jejaring dan afiliasi juga. Ada Rumah Sakit Royal Prima Marelan, ada Rumah Sakit Mata khusus mata Prima Vision. Jadi kita di sini memiliki memiliki rumah sakit yang memang kita bisa lebih mudah untuk koordinasi, kita bisa lebih mudah untuk memantau mahasiswa-mahasiswa kita, tidak perlu jauh-jauh kemana-mana lagi. Jadi juga sudah didukung dengan sistem yang bisa kita melacak mahasiswa kita ada di mana. Jadi setiap kegiatan yang mahasiswa kita lakukan kita bisa tahu, jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran dari orang tua di luar sana, misalnya anaknya dinas di mana ya, hari ini memang pergi dinas atau tidak. Jadi kita bisa pastikan itu bisa terdetek dengan baik karena memang berada di naungan kita sendiri gitu. Jadi kayak kita udah nggak bingung lagi, nggak bingung mau ke mana lagi, mau ke univ mana lagi, terus udah ada disediain rumah sakitnya juga. Betul, tidak perlu bingung universitas mana, langsung ke Unpri aja kalau masuk kedokteran, karena rumah sakitnya juga sudah sangat-sangat memadai, sudah terakreditasi juga sebagai rumah sakit pendidikan. Artinya one stop shopping di sini gitu, semuanya kita lakukan di sini. Oke, terakhir nih Dok, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, buat mereka yang di luar sana yang masih ragu karena takut prosesnya panjang, apa pesan dari dokter untuk tetap semangat dalam mengejar profesi kedokteran ini? Oke, ini adalah satu hal yang sangat berat untuk disampaikan ya, karena nanti kesannya sangat-sangat personal, tapi memang bagi calon mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa sekarang yang ragu dalam proses yang cukup panjang ini, saya rasa itu adalah satu hal yang harus dipinggirkan, karena apalah artinya belajar sepanjang 5,5 tahun ditambah dengan lebih kurang ada 1 tahun untuk internship jika dibandingkan dengan bagaimana kita bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih sehat. Nah, itu adalah hal yang sangat worth it untuk bisa diperjuangkan ya, karena 5,5 tahun, 6,5 tahun untuk bisa mendapatkan masyarakat sekitar kita yang lebih sehat, itu adalah hal yang saya rasa sangat-sangat pantas diperjuangkan. Dan artinya satu hal lagi adalah bahwa pembelajaran di kedokteran itu memiliki satu prinsip pembelajaran seumur hidup ya, long life learning ya. Jadi sepanjang hidup kita akan selalu belajar. Artinya kalau kita mau melihat kedokteran itu belajarnya 6,5 tahun, 5,5 tahun, itu bukanlah hal
yang menjadi statement yang fixnya, bahwa sebenarnya yang fix itu adalah di kedokteran kita seumur hidup belajar karena selalu dinamis, selalu ada perubahan, selalu ada penambahan penyakit sampai sekarang. Kalau memang sudah ready untuk itu, jangan ragu untuk masuk kedokteran gitu. Oke, sekarang kita jadi makin paham ya. Ternyata jadi dokter itu memang bukan perjalanan singkat, tapi setiap tahap dan prosesnya itu sangat bermakna banget ya, Dok. Iya, udah tamat pun tetap masih harus belajar lagi. Jadi belajarnya itu seumur hidup ya. Seumur hidup. Dari belajar teori, praktek langsung di rumah sakit, menghadapi ujian kompetensi, sampai akhirnya bisa melayani pasien dengan ilmu dan empati. Nah, yang pastinya sudah diasah dari perkuliahan Unpri ini nggak sih, Dok? Benar, pasti. Itu kita sudah asah dari awal, dari mulai bagaimana mereka, sesimpel-simpelnya yang kita berikan kepada mahasiswa adalah dimulai dari bagaimana berkomunikasi dengan pasien, sampai dengan kita penuhi gelas keilmuannya, sampai nanti bagaimana dia memiliki skill yang baik, sehingga akhirnya mudah-mudahan lulusan-lulusan kita bisa mendapatkan rating yang baik di mata pasien-pasiennya sendiri gitu. Oke, sehingga jadi mahasiswa itu bisa terbentuk menjadi dokter yang tangguh, cerdas, dan manusiawi pastinya. Betul. So, buat kamu yang punya mimpi yang sama menjadi dokter yang hebat, jangan takut untuk prosesnya, karena setiap perjuanganmu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang pastinya akan menjadi penyelamat nyawa, pembawa harapan, dan agen perubahan di masyarakat. Kedokteran Unpri siap jadi bagian dari perjalanan hebatmu, dengan kurikulum yang terstruktur, pengalaman klinis yang nyata, serta bimbingan dari para dosen dan dokter yang sangat berpengalaman. Kedokteran Unpri siap mendampingi langkahmu dari awal hingga kamu menjadi dokter yang hebat. Yuk wujudkan mimpimu bersama Kedokteran Unpri. Sampai ketemu di episode selanjutnya Sobat Prima. Why Unpri? Because Unpri, the best choice.